Selamat siang teman-teman, saya Paulina mahasiswa Dewi dari mahasiswa Stikim Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pencegahan nafja pada remaja. Sebelumnya saya akan menjelaskan nafja dan kegunaannya. Nafja adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba atau nafja adalah zat atau bahan yang berbahaya, kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Jadi teman-teman, narkoba atau nafja itu berbahaya ya. Jadi penggunaannya itu bisa menyebabkan kecanduan. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ini menggunakannya secara terus-menerus, ketagihan, atau sakau. Ketergantungan yang ditimbulkan bisa membuat perasaannya merasa depresi dan kesakitan ketika tidak mengkonsumsinya. Jadi teman-teman, zat adiktif itu juga merupakan obat yang berbahaya penggunaannya. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi secara daya rangsang. Jadi teman-teman, narkotika itu efek sampingnya itu menimbulkan halusinasi dan penurunan kesadaran. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan golongan narkotika dan fungsinya. Yang pertama, narkotika golongan 1, contohnya ganja, heroin, tanaman koka, metamfetamina. Fungsinya, narkotika golongan ini dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi teman-teman, narkotika itu dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi ini termasuk obat yang sangat berbahaya. Narkotika golongan 2, contohnya morfin, metobromida, ekgonina. Narkoba golongan ini berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi menyebabkan tergantungan. Jadi ya, obat ini juga harus dalam pengawasan ya teman-teman. 3. Narkotika golongan 3, contohnya kodeina, etilmorfina, kodina, propiram. Narkotika golongan ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan narkotika, sekarang saya menjelaskan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Golongan psikotropika. Pertama, psikotropika golongan 1. Contohnya ekstasi, STP, LSD, atau lisergic acid. Psikotropika golongan ini digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan atau penelitian ilmu kedokteran. 2. Psikotropika golongan 2, contohnya dexapetamin, amfetamin, ritalin, metilfenidat. Psikotropika golongan ini digunakan untuk kepentingan riset dan pengobatan.
3. Psikotropika golongan 3 contohnya pentobarbital, flunitrazepam, buprenorphine, lumibal, pentajolin, glutetimid. Obat psikotropika golongan ini biasanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan. 4. Psikotropika golongan 4 contohnya diazepam, nitrazepam, estrazolam, clobazam. Obat psikotropika golongan ini biasanya digunakan untuk pengobatan dan dalam pengawasan. Teman-teman, saya tadi sudah menjelaskan psikotropika. Sekarang saya akan menjelaskan zat adiktif yang bukan narkoba dan psikotropika. Contohnya nikotin. Nikotin adalah zat yang mudah membuat kecanduan dan ditemukan pada tanaman tembakau. Nikotin dikonsumsi dengan menghisap rokok tembakau. Nah, nikotin juga ada bahayanya teman-teman. Salah satunya bahaya nikotin dalam rokok. Yang pertama, ketergantungan. 2, bahayakan paru-paru. Ketiga, bahayakan jantung. Keempat, picu kanker. Kelima, rusak perkembangan otak. Selanjutnya teman-teman, contoh zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika adalah kafein. Kafein secara alami bisa dijumpai pada buah, daun, dan biji kopi, kakao, hingga tanaman guarana. Bahaya kafein dikonsumsi berlebihan, gelisah, insomnia, susah tidur, sakit kepala, pusing, detak jantung tidak normal, dehidrasi, kondisi tubuh kehilangan banyak cairan, dan ketergantungan. Contoh zat adiktif selanjutnya yang bukan narkotika dan psikotropika adalah alkohol. Bahaya alkohol jika dikonsumsi berlebihan, merusak hati, rentan terkena pankreatitis atau peradangan pankreas, mengalami masalah sistem pencernaan, menurunkan fungsi otak, resiko terkena penyakit jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika. Sekarang saya akan menjelaskan pencegahan nafsa pada remaja. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga berperan yang pertama menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta kasih sayang, dan komunikasi yang terbuka. Kedua, mengasuh mendidik anak yang baik. Ketiga, menjadi contoh yang baik dan mendekatkan keluarga pada agama. Keempat, menjadi pengawas yang baik. Dan yang kelima, menyusun peraturan keluarga tentang keluarga yang bebas nafsu. Selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah lingkungan. Di sini lingkungan berperan mengadakan penyuluhan kampanye pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang kedua, merujuk korban nafsa ke tempat pengobatan. Yang ketiga, mengadakan pengawasan nafsa di lingkungan. Yang keempat, mengadakan kegiatan di lingkungan seperti olahraga, kesenian, dan kegiatan keagamaan. Dan yang kelima, mengawasi situasi dan kondisi lingkungan agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih dari nafsa. Yang selanjutnya teman-teman di sini adalah yang ketiga adalah sekolah. Sekolah di sini berperan menjadi yang pertama menjadi konseling dan memberi informasi dan pemahaman penyalahgunaan nafsa. Yang kedua menambah kesadaran penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan nafsa. Yang keempat memberikan pengetahuan dan pencegahan dan penyalahgunaan nafsa. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah bebas dari nafsa dan membuat kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan pencegahan nafsa pada remaja. Sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda penyalahgunaan nafsa pada remaja. Yang pertama, adanya wadah atau perlengkapan obat di kamar. Padahal tidak ada penyakit yang diderita sebelumnya. Yang kedua, melanggar aturan serta menarik diri dari keluarga. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, menunjukkan penilaian yang buruk.
Yang kelima, menurunkan minat si remaja secara umum. Yang keenam, terjadi perubahan sikap. Yang ketujuh, perubahan pola tidur. Yang kedelapan, perubahan pada kebiasaan makan. Yang kesembilan, perubahan pada penampilan fisik. Dan yang kesepuluh, terjadi perubahan pada koordinasi dan prestasi di sekolah. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tanda-tanda penyalahgunaan naja pada remaja. Sekarang saya akan menjelaskan bantuan dalam pencegahan naja pada remaja. Apabila mengetahui ada seorang remaja yang menggunakan naja, dapat melakukan hal ini sebagai bentuk pencegahan naja pada remaja. Yang pertama, berbicara pada remaja tersebut, dorong remaja untuk berkata dengan jujur. Yang kedua, pastikan berbicara dengan tenang agar remaja bisa mengutarakan perasaannya dengan baik. Yang ketiga, katakan juga bila kalian peduli terhadapnya. Yang keempat, amati serta fokus pada tingkah lakunya. Yang kelima, tekankan bahwa penggunaan naja sangat berbahaya. Yang keenam, jika penyalahgunaan naja dalam jumlah banyak, datang ke bantuan profesional atau menghubungi dokter dan layanan kesehatan. Teman-teman, sekian penjelasan video pencegahan naja pada remaja dari saya. Kiranya video ini bermanfaat. Terima kasih.